di dalam ADRT 2020 itu menyebutkan bahwa pendiri Partai Demokrat itu hanya 2 orang. SBY dengan Pak SBY dengan almarhum Pak Vence Rumangkang. Pak Vence. Hanya 2 orang. 2 orang saja. Yang lain-lain dianggap tidak ada. Nggak ada. Oke. Sedangkan di dalam akta pendirian partai itu yang ada akta notarisnya, itu partai didirikan oleh 99 orang dan tidak ada nama Pak SBY di dalamnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Ini ada sesuatu yang hot karena kemarin ada berita di media mainstream, media online bahwa gugatan kubu AHY, Partai Demokrat terutama di Cikeas, ditolak oleh hakim pengadilan. Apa yang digugat? Ternyata terkait dengan legalitas pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Ditolak. Yang pertama legalitasnya, mereka minta supaya Demokrat yang di KLB Deli Serdang itu diilegalkan, ternyata tidak berhasil. Yang kedua, pelarangan penggunaan atribut partai pun juga ditolak oleh hakim. Nah, implikasinya apa? Untuk itu saya mendatangkan tamu hebat ini. Sahabat saya ini Muhammad Rahmat ini. Beliau ini sekarang menjadi juru bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang. Itu Mas Rahmat ya? Iya Mas ya. Nah, luar biasa. Mas Rahmat, nyuruh saya kepo nih Mas. Kepo kok tiba-tiba kemarin ada berita gugatan kubu Cikeas AHY ditolak. Apa benar? Tolakannya itu materinya apa Mas waktu itu? Iya, pertama kubu AHY ini kan menggugat ya. Ada 12 orang pelaku. Ya boleh dikatakan pelaku, boleh dikatakan inisiator, boleh dikatakan penggerak dari KLB Deli Serdang. Oke, ya. Nah, dari 12 orang itu digugatnya pribadi-pribadi. Oke. Jadi bukan kelompok organisasinya yang digugat gitu. Nah, kita udah memperkirakan kenapa pribadi ini untuk mendegradasi dan memberikan tekanan moral, tekanan emosional ke perorangan. Tekanan politik juga lah. Tekanan politik juga. Nah, isi gugatannya itu poin utamanya ada 2. Poin yang pertama adalah menggugat bahwa KLB Deli Serdang yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu ilegal. Itu yang digugat. Gugatannya itu. Oke. Gugatan yang kedua adalah melarang kader Partai Demokrat yang ikut KLB Deli Serdang itu menggunakan atribut Partai Demokrat tanpa batas waktu. Ditolak juga. Jadi dua-duanya itu ditolak oleh majelis hakim. Mas, sekarang saya mau tanya, implikasinya penolakan ini terhadap eksistensi KLB Deli Serdang seperti apa? Ya jelas eksistensinya sangat besar ya. Yang pertama pasti bahwa legalitas KLB Deli Serdang ini secara hukum yang awalnya digembak-gemborkan kalau itu adalah ilegal, ya kan dibilang ilegal, gerombolan. Maka sekarang mereka tidak boleh lagi menyebut ilegal, tapi ini adalah legal, gitu. Karena implikasinya besar sekali, karena dengan adanya legalitas KLB Deli Serdang ini, maka ditunnya yang sekarang kita lagi jalan, kita berharap nanti pengadilan tata usaha negara itu mengabulkan gugatan kita sehingga Kumham menerbitkan SK kepengurusan DPP Partai Demokrat yang baru itu nanti ke Pak Muldoko. Nah, itu implikasi pertama. Yang kedua, seluruh kader di Indonesia termasuk yang ikut KLB Deli Serdang itu memiliki kewenangan, memiliki hak hukum yang sama dengan seluruh kader Partai Demokrat untuk menggunakan atribut logo bendera dan sebagainya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada halangan
ya dengan adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Nah, dengan adanya dua kepastian hukum ini, maka jelas ini memberikan vitamin booster yang luar biasa Untuk KLB Demokrat. Demokrat untuk menyambut ya keputusan hakim di PT Tun yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan diberikan keputusan kepada kita. Mas Nusel, saya potong. Kalau nanti harapan dari teman-teman KLB Demokrat Deli Serdang dikabulkan oleh Tun gitu ya, artinya kan diakui. Nah, ini berarti kan ada dualisme, Cikeas sama Deli Serdang. Apa yang terjadi nanti kalau begitu? Atau yang ini diakui, ini tidak diakui, atau begitu konsekuensinya? Ya, kalau di Tun hakim mengatakan bahwa KLB Deli Serdang ini adalah sah dan memerintahkan kepada Kumham untuk meng-SK-kan hasil KLB Deli Serdang, maka AHY berhenti. Otomatis berhenti. Seluruh perangkatnya berhenti. Kepengurusannya berganti menjadi kepengurusan DPP-nya pimpinan Pak Muldoko. Tidak ada lagi kubu-kubuan. Tidak ada lagi kubu-kubuan. Itu implikasinya ya? Implikasinya itu. Harapannya ke situ? Tentu kita harapannya begitu. Oke. Mas, saya dengar juga teman-teman dari kader Demokrat juga menggugat ADART tahun 2020 itu. Betul. Nah, publik perlu tahu nih, lebih clear, sederhana dengan bahasa yang jelas. Ada apa sih ADART 2020 kok digugat itu? Ya, jadi ADART 2020 itu adalah produk siluman. Ini produknya Pak Ahy dan kawan-kawan. Ya, itu produknya siluman ya. Kenapa dikatakan produk siluman? Karena itu bukan dihasilkan oleh peserta kongres di dalam forum kongres. Jadi menurut Undang-Undang Partai Politik dikatakan bahwa anggaran dasar sebuah partai politik, anggaran rumah tangganya, kalau mau dirubah, mau diperbaiki, mau ditambah, itu harus dilakukan di forum tertinggi partai. Nah, kalau di Demokrat namanya Kongres. Ya. Ada juga di partai politik tetangga namanya Munas, ada yang Muktamar, gitu kan? Loh, ini tidak lewat Kongres ini? Nah, tidak lewat Kongres itu. Dibahas juga tidak. Dibahas di mana, Di? Nggak tahu. Mungkin namanya siluman tadi. Namanya siluman tadi. Nah, hasil produk siluman inilah yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Waktu pendaftarannya kita juga nggak tahu. Surat pengantarnya mungkin juga surat pengantar siluman. Kenapa? Karena mengatakan bahwa ini adalah, jadi syarat pendaftaran ke Kumham itu menyebutkan bahwa ADART ini sudah mendapat persetujuan seluruh anggota. Pada saat Kongres? Pada saat Kongres mestinya. Katanya begitu? Iya, katanya begitu. Oke. Makanya kita juga penasaran nih, mau lihat surat pengantar yang dimasukkan ke Kumham itu, surat pengantar seperti apa? Oke. Apakah surat pengantarnya juga siluman? Atau surat pengantar akal-akalan, gitu kan? Sehingga Kumham menganggap itu adalah produk Kongres, sehingga di-SK-kan. Ternyata faktanya, kita sudah banyak rekamannya, sudah banyak yang memberikan testimoni juga, mengatakan bahwa ADART 2020 itu tidak dibahas dan dihasilkan di dalam Kongres Partai Demokrat. Ini saat pertama adalah cat kelahiran. Ya. Karena tidak dihasilkan dalam forum tertinggi partai, Kongres. Nah, dari isinya, apakah siluman juga atau mungkin isinya biasa-biasa saja? Atau hanya sekedar cacat lahir saja atau apa? Jadi karena ADART ini dilahirkan oleh siluman, maka produk isinya juga genderuwo. Gitu. Kenapa genderuwonya? Tiba-tiba Pak SBY ada di situ sebagai pendiri partai. Di dalam ADART 2020 itu menyebutkan bahwa pendiri Partai Demokrat itu hanya 2 orang. Pak SBY dengan almarhum Pak Vence Rumangkang. Hanya 2 orang? 2 orang saja. Yang lain-lain dianggap tidak ada? Nggak ada. Oke. Sedangkan di dalam akta pendirian partai itu, yang ada akta notarisnya, itu partai didirikan oleh 99 orang dan tidak ada nama Pak SBY di dalamnya. Itu satu. Jangan dulu kita bahas yang lain.
Oke. Itu aja udah suluman. Oke. Lalu di dalam ADRT 2020 itu menjadikan kekuasaan tunggal Partai Demokrat itu milik Pak SBY. Seperti apa? Jadi Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi, kekuasaan tunggalnya apa? Ya kan? Ketika Ketua Umum berhalangan, maka partai dijabat oleh Wakil Ketua Umum yang ditentukan oleh Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY yang tentukan. Siapa yang dia tentukan? Mas Ibas adalah Wakil Ketua Umum. Ketua Umumnya? Ketua Umumnya AHY, anaknya Pak SBY. Ketika Ketua Majelis Tinggi berhalangan, maka dijabat oleh Ketua Umum. Bapaknya berhalangan diganti oleh anaknya. Gitu. Ketika mau mengadakan KLB atau kongres, maka harus seizin Ketua Majelis Tinggi. Bapaknya. Jadi kalau mau KLB, kalau mau kongres, izin dulu ke bapaknya. Siapa yang mau jadi calon ketua umum, izin dulu ke bapaknya. Kalau bapaknya nggak setuju, ya nggak bisa. Nggak bisa maju. Gitu. Yang lebih parah lagi adalah, menurut undang-undang ada namanya Mahkamah Partai. Mahkamah Partai itu menurut undang-undang keputusannya bersifat final. Apa yang diputuskan itu yang dijalankan oleh partai. Di dalam ADRT 2020, Mahkamah Partai itu berada di bawah kuasa Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi. Jadi keputusan Ketua Mahkamah Partai diberikan ke Ketua Umum dan diberikan ke Ketua Majelis Tinggi yang sifatnya rekomendasi. Terserah Ketua Umum sama terserah kepada Ketua Majelis Tinggi untuk memutuskan. Jadi kekuasaan tunggal itu ada di tangan Pak SBY dan anak-anaknya. Ini partai atau perusahaan keluarga ini? Kita tidak mempersoalkan itu sesungguhnya. Yang kita persoalkan adalah Pak SBY ini baru mendapat predikat Bapak Demokrasi Indonesia. Ada bukunya tuh. Dengan siapa itu? Jadi itu dari lembaga survei demokrasi internasional kalau nggak salah. Saya pernah dilihatkan majalahnya oleh Pak SBY. Bapak Demokrasi Indonesia. Wow. Hebat. Gitu. Dan itu oleh Pak SBY di dalam forum internal partai disampaikan berulang-ulang. Dan ada bukunya juga, buku Pak SBY yang tebalnya segini. Saya juga dikasih. Dan saya udah baca semua. Itu isinya juga tentang terkait bagaimana semasa Presiden Pak SBY, beliau membangun tatanan demokrasi di Indonesia, melanjutkan cita-cita reformasi. Gitu. Nah, kalau Bapak SBY itu adalah Bapak Demokrasi Indonesia, lalu praktek yang dilakukan di ADRT 2020 seperti itu, apakah itu yang dimaksud dengan demokrasi yang akan dibangun di Indonesia dan itu sesuai dengan cita-cita reformasi? Atau apakah itu yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Sesuatu yang ambigu dan jauh asap daripada api. Mas, aneh menurut saya. Jujur saja, saya malah baru tahu nih bahwa ternyata ADART 2020 itu begitu muter-muter ke mereka dan ke mereka lagi saja. Nah, kalau katakanlah ini perjuangan para kader untuk menggugat ADART siluman ini berhasil, otomatis akan kembali ke ADART 2005. Tidak. Jadi yang dipakai itu adalah ADART 2021 yang kita hasilkan di Deli Serdang. Oh, itu yang terbaru? Iya. Oke, ya. Kan kita udah kongres luar biasa di Deli Serdang. 2021 itu menghasilkan kan dua hasil kongresnya. Pertama menghasilkan ADART 2021, yang kedua memilih ketua umum. Gitu. Nah, jadi kalau kita urut-urut, kenapa harus ada KLB di Deli Serdang? Ya karena pengelolaan Partai Demokrat seperti ini. Karena ADART 2020-nya yaitu mewujudkan Demokrat yang katanya demokratis itu, tetapi adalah tirani dan otoritarian. Iya.
Gitu. Makanya lahirlah KLB Deli Serdang. Legal standing dari KLB Serdang itu ADART tahun berapa? Legal standing KLB Deli Serdang menurut Undang-Undang Partai Politik ya undang-undang itu sendiri. Jadi di dalam Undang-Undang Partai Politik kan dijelaskan bahwa kedaulatan partai itu ada di tangan anggota partai politik. Jadi kedaulatan partai itu bukan di ADART. ADART itu adalah hasil keputusan anggota partai politik. Jadi kedaulatannya ada di tangan anggota partai politik. Nah, karena ADART-nya itu siluman, bermasalah, bertentangan isinya dengan undang-undang, bertentangan isinya dengan demokrasi, bertentangan isinya dengan filsafah Pancasila, maka seluruh anggota partai kita undang ke Deli Serdang dan di situ mereka mengembalikan dasar untuk berkumpul itu sesuai undang-undang partai politik. Dan anggota melahirkan yang namanya ADART 2021. Gitu. Nah, semangat ADART 2021 itu diambil dari intisarinya ADART Partai Demokrat yang paling demokratis itu ada di 2005 ADART-nya. Ya. Itu yang paling demokratis. Nah, itu yang diambil lalu disesuaikan dengan undang-undang partai politik. Yang sekarang jadinya ADART tahun 2021. Yang dihasilkan KLB di Deli Serdang. Oke, Mas, kalau kemarin ya ada angin segar dari KLB Demokrat bahwa ada semacam kekuatan moral dengan keputusan hakim dengan ditolaknya gugatan AHY ini, kelihatannya ditambah dengan penjelasan bahwa ADART 2020 begitu banyak keanehan-keanehan tadi yang sampean sebut sebagai ADART siluman begitu ya. Kelihatannya posisi mereka ini agak terdesak dan terpojok begitu ya. Nah, saya jadi ingat nih, sahabat kita dulu, kita punya namanya Anas Urbaningrum. Oh iya, iya. Satu kampung dengan. Kampung lah, dia adik kelas saya Mas. Tapi lebih hebat. Mas Rahmat kan salah satu think tanknya Mas Anas, dikenal tuh. Ya, apa yang terjadi dengan ini? Apakah ini karma itu berlaku Mas? Karena saya dulu ingat ini kalimat Mas Rahmat nih, bahwa ini terjadi kudeta internal Partai Demokrat yang dilakukan oleh SBY terhadap Anas gitu ya. Dan ini terjadi sekarang kondisinya berbalik Mas. Nah, publik perlu tahu sedikit saja Mas. Yang Anda maksud sebagai kudeta internal itu seperti apa sih? Apa yang terjadi waktu itu? Kalau kita flashback Mas, apa yang terjadi sebetulnya? Ya, ada dua ya yang perlu saya garis bawahi ya Mas. Pertama itu statement Pak SBY ya, yang menuduh Pak Muldoko mengkudeta partai politik Demokrat. Ya itu Pak. Mengkudeta anaknya. Ya kan, disampaikan secara terbuka dengan bahasa yang kira-kira menarik simpati rakyat lah, playing victim. Seperti biasa. Itu kan rumus normalnya begitu. Tapi karena udah basi ya rakyat nganggap lebay gitu kan. Nah, menuduh Pak Muldoko mengkudeta anaknya gitu. Padahal sesungguhnya yang mengkudeta Partai Demokrat itu adalah dia sendiri, Pak SBY. Itu kejadian waktu ketika Anas jadi ketua umum. Di mana kudetanya? Kita lihat ada rekaman-rekaman banyak. Tapi nanti mungkin di episode yang lain kita kupas tuntas ya. Ini Anas ini termasuk ketua yang tidak diinginkan gitu ya? Anak yang tidak diinginkan lahir. Oh. Ini kalau judul sinetronnya begitu ya, anak yang tidak diinginkan. Jadi itu yang dikudeta oleh Pak SBY. Beliau sendiri pelaku kudetanya. Gitu. Nah, yang kedua, sebagai umat beragama, apapun agamanya, kita di dunia ini saya yakin dan percaya karma itu ada. Gitu. Ketika kita berbuat jahat kepada seseorang, maka someday suatu saat kejahatan itu akan kembali ke kita, berbalik ke kita. Ketika kita berbaik kepada seseorang, maka suatu saat orang lain akan berbaik juga ke kita. Karena itu kita hidup di dunia ini selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menebar kebaikan, untuk selalu menghindari kebencian. Karena itu suatu saat akan kembali ke kita.
Kalau kita urut-urut sejarahnya, apa yang dialami oleh Pak SBY, apa yang dialami oleh AHY, menurut saya ini adalah buah dari apa yang mereka tanam dari dulu. Jadi artinya sekarang ini hukum tabur tuai berlaku sekarang ini, Mas? Berlaku karena itu harus hati-hati. Oke. Gitu. Harus hati-hati. Ya. Dan kalau kita lihat pemilik Partai Demokrat itu bukan Pak SBY, bukan keluarga Cikeas. Partai ini didirikan oleh banyak orang yang tujuannya adalah untuk pembangunan demokratisasi di Indonesia. Sekarang dalam tanda kutip diambil alih oleh Pak SBY dengan kata-kata konstitusional, dengan merubah pendirian, dengan memanipulasi ADART, kemudian partai itu berpindah ke tangannya. Ini perbuatan yang menurut saya perbuatan yang sulit dicarikan kamusnya gitu. Mau dipakai moralitas takarannya, mau dipakai timbangan moralitas mana gitu dengan Saya pikir gitu. Yang suka memanipulasi sejarah itu hanya Orde Baru. Ternyata enggak juga ya. Ada juga yang suka memanipulasi sejarah juga ya. Sampai sejarah pendiri partai aja bisa dimanipulasi. Iya. Dan ketika Pak SBY konversi pers itu rujukannya ADART kan. Kalau kita lihat di awal-awal menuduh Pak Muldoko mengkudeta partai, kecewa dengan Pak Muldoko dan sebagainya, rujukannya kan ADART. Partai Demokrat 2020 dibacakan oleh Pak SBY dengan menyebut pasal-pasalnya. Jadi hemat kami, hemat saya, hemat masyarakat Indonesia, Pak SBY itu mengerti betul isi ADART 2020 itu. Oh. Artinya beliau sendiri mengakui itu, merubah fakta sejarah, gitu. Iya. Dan beliau juga harus mengerti apakah itu konsep demokratisasi yang dia bangun. Luar biasa ini. Sederhana tapi mungkin mengena juga nih, Mas. Iya, benar juga ya. Dibacakan detail oleh beliau. Beliau berarti menguasai ADART 2020 gitu. Jadi ada suatu kesengajaan untuk menciptakan tirani dalam satu partai. Kalau saya justru, Mas, saya justru menantang akademisi ya di Indonesia, perguruan-perguruan tinggi kita di Indonesia, di luar negeri, gitu kan, menantang mereka untuk membedah ADART Demokrat 2020 itu dan dikorelasikan dengan konsep pembangunan demokratisasi di Indonesia di era Pak SBY sebagai presiden dan era sekarang, gitu. Apakah itu konsep demokratisasi Indonesia yang ada di ADART Partai Demokrat itu, yang Pak SBY di situ memimpin, atau seperti apa gitu? Dan bagaimana dengan status beliau sebagai bapak demokrasi itu? Gitu. Apakah memang beliau masih berhak tepat untuk menyandang gelar bapak demokrasi kalau dihubungkan dengan ADART Partai Demokrat 2020 itu? Nah, ini perlu dibedah bersama-sama secara akademis. Perlu ini agak debatable, Mas, tentang terkait posisi bapak demokrasi di Indonesia ini. Yang kalau saya kebetulan pengamat politik juga, itu adalah belum tepat disematkan pada sosok beliau, tapi itu menjadi topik berikutnya lah. Nah, Mas, kembali ke laptop nih tentang perjalanan kontroversi dua kubu yang sedang sama-sama bertarung untuk merebutkan kebenaran secara hukum. Nah, ke depan dengan konstelasi yang ada sekarang, rencana dari DPP KLB Dirjen seperti apa? Jadi pasca gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, ini kita menangkan, maka proses selanjutnya sekarang ini kita lagi bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat.
Nah, tentu kita berharap proses pengadilan di PT UN ini berjalan transparan, adil ya, dan hakim betul-betul melihat konteks ya, konteks. Jadi bukan cara, tapi konteks kenapa kita menggugat keputusan Kumham itu, gitu. Nah, disitulah kita mengharapkan demi keadilan, demokratisasi, demokrasi di Indonesia ini bisa terbangun dengan baik. Itu yang kita harapkan. Gitu. Karena kalau kemudian Demokrat yang dipimpin oleh AHY ini ternyata menang di pengadilan dengan ADRT 2020 itu, maka kita bisa membayangkan cita-cita reformasi 98 itu yang merenggut nyawa dan sekian tumpah darah itu selesai. Reformasi itu nggak ada artinya karena kemudian sebuah partai yang awalnya demokratis terjerembab masuk secara diam-diam menjadi partai otokrasi, ya, partai tirani. Lalu di negara demokrasi Pancasila ini ternyata ada partai tirani. Yang seperti itu sudah kecelakaan demokrasi menurut saya di Indonesia. Karena itu seluruh lini yang ada di negara kita ini menurut saya fardu kifayah ya untuk memperjuangkan mengembalikan roda partai politik itu ke koridor cita-cita reformasi gitu. Nah, tetapi di kubu sebelah, kubu AHY, saya mendengar selentingan ya, selentingan bahwa ketika mereka kalah, apakah itu di pengadilan negeri, apakah nanti di PT UN, itu akan ada kata-kata, kan mereka orang pemerintah, kita dikalahkan pemerintah. Hati-hati dengan kata-kata itu. Menurut saya itu tidak tepat ya. Karena lembaga peradilan kita ini adalah lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh siapapun dan tidak ada intervensi dari siapapun gitu. Mas, ini kemarin keputusan pengadilan tingkat pertama ya. Masih ada banding dan kasasi gitu ya. Apakah mereka sudah melakukan itu? Mereka akan banding keputusan Jakarta Pusat kemarin tentang gugatan AHY ini? Tidak bisa mereka banding. Karena gugatan ditolaknya ini belum masuk ke pokok perkara. Baru akan memulai sidang pokok perkara sudah ditolak oleh majelis hakim. Jadi nggak ada peluang untuk? Nggak bisa. Dan ini nebis in idem nggak bisa kan. Mengulang dengan tuntutan yang sama nggak bisa. Saya tidak bisa terlalu panjang ya, jadi ini satu poin yang harus kita sampaikan ke publik. Apa yang ingin disampaikan nanti pada berikutnya saya akan ngajak Anda bicara lagi tentang yang lebih seru-seru tadi. Karena drama tahun 2014-13 itu saya kok masih membuat saya jadi tertarik gitu ya. Ada kudeta internal, tapi saya ingin fokus ke sini dulu ya. Karena ini saya pengen tahu dari versi DPP Demokrat, versi KLB dari Serdang seperti apa, langkahnya seperti apa. Jadi Mas Rama sudah menjelaskan gitu ya. Ada lagi yang ditambahkan tentang rencana ke depan. Kayaknya Mas Rama lebih semeringah ini kayaknya. Ya, punya semangat ya, kita punya semangat, kita punya modal optimisme. Hanya itu yang kita punya. Karena itu kita selalu berharap ya ke masyarakat Indonesia, ke sahabat-sahabat pendengar untuk mendoakan kita bersama, kita semua. Semoga kami diberikan kesehatan, diberikan semangat terus, dilindungi dari pandemi COVID, sehingga perjuangan kami untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia ini diridhoi oleh Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kami hanya satu, mengembalikan Partai Demokrat ini ke cita-cita para pendiri, yaitu meletakkan kembali demokrasi di dalam Partai Demokrat. Saya kebetulan bukan orang Demokrat, Mas, jadi saya hanya penonton dari luar gitu. Saya melihat bahwa
rakyat Indonesia sekarang ini di masa pandemi sudah lelah dengan adanya konflik-konflik yang tidak terlalu penting untuk di elit-elit politik ini. Jadi kita mengharapkan ada segera mungkin ada solusi terbaik lah. Betul. Yang kedua, kita juga minta ini, saya sebagai wakil dari rakyat jelata ini, nggak usah lagi nanti kalah atau terus kemudian main playing victim gitu ya. Betul, Terus betul. menarik-narik pemerintah, menarik negara ini drama-drama yang usang gitu. Benar. Ya, jadi kita sudah menduga akan seperti itu sih Mas, nggak kaget karena kita tahu kan rekam jejaknya seperti apa. Jadi menurut saya sih pada saatnya Mas, kalau orang Jawa itu ada yang namanya becik ketitik olo ketoro. Nah, nanti kalau nanya Mas ketemu Mas Anas tanya itu, dia tahu bahwa sesuatu yang benar itu tidak akan pernah tergantikan. Kebenaran selalu mencari jalannya sendiri, itu yang penting. Ya, Mudah-mudahan itu didapat dari teman-teman Demokrat. Amin, amin. Mas, thank you, saya kira itu aja. Terima kasih, Mas. Ya, Terima kita kasih. ketemu lagi nanti, kita ngobrol pada topik yang lain. Terima kasih. Masalah karma tadi penting loh Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arad. Ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian Hot News kanal Anak Bangsa TV terkait dengan hasil gugatan kubu AY terhadap eksistensi DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang ternyata ditolak oleh hakim dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Rahmat sebagai juru bicara dari kelompok DPP Partai Demokrat versi Deli Serdang, gitu ya, KLB Deli Serdang. Kita sudah tahu, kita tunggu saja seperti apa. Tapi yang paling penting saya sampaikan adalah rakyat sudah lelah dengan polemik sebenarnya. Harus ada segera untuk di jalan keluar dan jangan overclaim kepada siapapun dan jangan juga saling menyalahkan kanan kiri kayak demabuk, playing victim dan sebagainya. Kita harus gentle gitu Mas ya. Iya, Menang, kalah gitu ya. Jadi saya selalu katakan kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mudah-mudahan ini terjadi pada Partai Demokrat ke depan. Amin, amin. Baik, sahabat Indonesia, demikian Hot News kita kali ini. Kita ketemu lagi pada rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa.